Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Apoteker Ikhwan Yuda Kusuma, Sarjana Farmasi, Magister Science. Saya adalah salah satu dosen di program studi farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Saya adalah salah satu dosen farmasi dengan bidang keahlian yaitu farmakologi dan farmasi klinis, dengan fokus saya berada di farmakoterapi dan farmakoepidemiologi. Video ini adalah video mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT sebagai salah satu prasyarat dalam sertifikasi dosen tahun 2022. Melalui video ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Farmakoterapi 3, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS, dengan 2 teori dan 1 praktikum. Materi ini akan saya sampaikan dengan menggunakan prinsip DIA, Delivery, Interactions, dan Assessment. Prinsip yang pertama yaitu delivery. Pada tahap ini, kami akan menyampaikan materi dengan menggunakan platform yang kami miliki di Universitas Harapan Bangsa yang kami namakan dengan SCALSA. SCALSA merupakan Student Center Activity and Learning is e-learning application, di mana pada platform ini mahasiswa dapat mengakses pembelajaran sebelumnya, menerima materi, dan mengerjakan kuis serta mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya, pada prinsip interaction, kami akan melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan platform Zoom Meeting untuk menyampaikan materi pembelajaran dari dosen kepada mahasiswa serta melakukan diskusi dengan mahasiswa. Prinsip berikutnya adalah assessment, di mana pada tahapan ini dosen akan memberikan evaluasi mengenai pembelajaran yang telah diberikan kepada mahasiswa dengan memberikan kuis atau tugas struktur kepada mahasiswa. Untuk lebih lanjut, saya akan memberikan gambaran mengenai perkuliahan pada video berikut ini. Baik, pada tahap berikutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan pembelajaran untuk mata kuliah Farmakoterapi 3 di program studi farmasi program sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah bagi mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS dengan capaian pembelajaran di mana mahasiswa mampu merancang terapi farmakologi dan non-farmakologi yang rasional pada kasus-kasus neurologic disorder. Serta mahasiswa mampu menyusun pemantauan terapi obat atau PTO pada pasien neurologic disorder dan mempresentasikan problem medik dan terapi yang diberikan secara komprehensif terkait kasus-kasus neurologic disorder. Di sini kami memiliki 16 kali pertemuan. Dengan pertemuan pertama itu membahas mengenai acute brain injury dan pain management. Di mana pada pertemuan pertama ini kami akan lebih fokus pada definisi, etiologi, kemudian simptom dan patogenesis penyakit serta diagnosis dan interpretasi data lab yang mendukung diagnosis dari brain injury. Selanjutnya di pertemuan kedua, kami akan melanjutkan mengenai pembahasan acute brain injury dan pain management, lebih condong pada desired outcome, general approach to treatment, dan treatment recommendation, serta mendeteksi drug-related problems berkaitan dengan kasus-kasus acute brain injury dan pain. Pada pertemuan kedua akan diakhiri dengan analisis kesesuaian problematik dengan terapi farmakologi dan non-farmakologi yang diberikan. Pada pertemuan ketiga, kita masih akan membahas mengenai acute brain injury dan pain, namun kita akan fokus pada kajian pilihan obat dan dosis serta cara pemberian, respon terapi dalam bentuk penyusunan penyusunan PTO atau pemantauan terapi obat. Di mana pada tahap ini selain juga kita menyusun pemantauan terapi obat, kita juga membandingkan pasien dengan guideline yang sudah ada berdasarkan evidence-based practice dan evidence-based pharmacotherapy. Kemudian di akhir pertemuan ketiga kita akan mendapatkan recommendation plan.
Selanjutnya di pertemuan keempat kita akan beralih pada kasus berikutnya yaitu mengenai Alzheimer. Alzheimer pada pertemuan keempat akan kita bahas mengenai definisi, etiologi, simptom, patogenesis, diagnosis, kemudian kita akan membahas mengenai terapi berdasarkan problem medik dan bagaimana mendeteksi drug related problems pada kasus-kasus Alzheimer ini. Pada pertemuan keempat akan diakhiri dengan analisis kesesuaian problem medik dengan terapi farmakologi dan non-farmakologi. Pada pertemuan kelima, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Alzheimer. Kita akan fokus pada kajian terapi obat dengan penyusunan pemantauan terapi obat atau PTO, membandingkan terapi dengan guideline yang sudah ada dan merancang argumentasi dalam bentuk recommendation plan. Selanjutnya di pertemuan ke-6, kita akan beralih ke penyakit neurologic disorder lainnya, yaitu multiple sclerosis, di mana pada pertemuan ke-6 ini kita akan memulai dengan definisi, etiologi, patogenesis, simptom, kemudian diagnosis dan interpretasi data lab. Namun di multiple sclerosis ini kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu desired outcome, general approach to treatment dan treatment recommendation sampai kita menemukan drug related problems dan analisis kesesuaian terapi farmakologi dan non farmakologi. Kemudian pada pertemuan ke-7 kita baru akan membahas mengenai penyusunan pemantauan terapi obat atau PTO dan membandingkan antara terapi pasien pada studi kasus kita dengan guideline berkaitan dengan multiple sclerosis. Dan di pertemuan ke-7 akan diperoleh recommendation plan berkaitan dengan kasus-kasus multiple sclerosis tersebut. Pada pertemuan ke-8 kita akan mengadakan ujian tengah semester yang dilakukan selama 1 pekan. Barulah kita lanjutkan di pertemuan ke-9 untuk materi berikutnya yaitu tentang headache disorder. Pada headache disorder, kita akan menjelaskan di pertemuan ke-9 mengenai definisi, etiologi, patofisiologi, simptom, diagnosis. Kemudian kita akan menentukan terapi berdasarkan problem mediknya. Kemudian mendeteksi drug related problem pada kasus headache disorder, serta menganalisis kesesuaian problem medik dengan terapi farmakologi dan non-farmakologi yang diberikan. Selanjutnya di pertemuan ke-10 kita akan melanjutkan menyusun PTO untuk kasus-kasus headache disorder, membandingkan terapi yang diberikan pada pasien dengan guideline terapi yang diberikan, dan merancang argumentasi dalam bentuk recommendation plan untuk kasus-kasus headache disorder. Selanjutnya di pertemuan ke-11 kita akan beralih pada penyakit berikutnya yaitu epilepsi dan status epileptikus. Pada pertemuan ke-11 kita akan mulai dengan definisi, etiologi, kemudian simptom, patogenesis, diagnosis, dan interpretasi data lab. Dan pada pertemuan ke-12 kita akan mulai membahas mengenai terapi yang diberikan berdasarkan problem medik, penentuan drug related problems, dan analisis kesesuaian terapi farmakologi dan non-farmakologi untuk kasus-kasus epilepsi dan status epileptikus. Pada pertemuan ke-13 kita mulai menyusun pemantauan terapi obat dan kita bandingkan dengan guideline berdasarkan evidence-based practice dan evidence-based farmakoterapi, barulah kita akan merancang argumentasi dalam bentuk recommendation plan. Kemudian di pertemuan ke-14 kita akan beralih ke Parkinson disease, di mana pada Parkinson disease kita akan mulai di pertemuan ke-14 dengan definisi, etiologi, simptom, patogenesis, dan diagnosis, serta interpretasi data lab. Kemudian penentuan terapi berdasarkan problem medik, menentukan drug related problem, dan analisis kesesuaian farmakologi dan non-farmakologi yang diberikan pada pasien neurologic disorder. Di sini yang kita bahas adalah Parkinson. Kemudian di pertemuan ke-15 kita akan mulai menyusun PTO untuk kasus Parkinson disease, membandingkan terapi pasien dengan guideline terapi untuk Parkinson disease berdasarkan evidence-based pharmacotherapy dan practice. Kemudian diakhiri dengan merancang argumentasi dan rekomendasi yang rasional dalam rangka ketepatan pemilihan obat dalam bentuk recommendation plan. Kemudian di pertemuan ke-16 kita akan mengadakan ujian akhir semester. Referensi juga kami berikan dalam rancangan pembelajaran semester ini untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan mendapatkan ilmu tambahan di luar dari perkuliahan ini.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberikan sebuah contoh video pembelajaran secara langsung menggunakan platform Zoom Meeting mengenai pembelajaran farmakoterapi 3 pada bab Alzheimer. Selamat menyaksikan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bertemu lagi bersama saya, Bapak Iman Yuda Kusuma. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan keempat tentang Alzheimer disease. Baik, sebelumnya kita review sedikit ya. Kemarin kita sudah membahas apa saja ya terkait dengan neurologic disorder. Mungkin ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Ya, boleh, silakan. Kemarin membahas mengenai acute brain injury, yaitu nyeri akut pada otak, sama pain management, yaitu manajemen nyeri, Pak. Oke, manajemen nyeri ya pada neurologik ya. Oke, terima kasih Mbak Umi Hanifatun. Baik, kita akan membahas atau melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai Alzheimer disease. Nah, sebelumnya apa sih tujuan dari perkuliahan ini? Jadi tujuan dari perkuliahan ini adalah untuk mengevaluasi terapi farmakologi dan non farmakologi pada neurologic disorder, atau dalam hal ini kita akan membahas lebih spesifik tentang Alzheimer. Nah, dalam tujuan perkuliahan ini kita akan membahas dalam dua pertemuan. Pertemuan pertama, yaitu pertemuan pada hari ini, kita akan membahas mengenai definisi, menjelaskan epidemiologi neurologic disorder, terutama adalah Alzheimer, kemudian akan membahas patofisiologi Alzheimer, terapi Alzheimer, DRP dalam Alzheimer, dan analisis kesesuaian terapi pada Alzheimer. Kemudian untuk pertemuan di minggu depan, kita akan membahas mengenai penyusunan pemantauan terapi obat untuk kasus-kasus Alzheimer, kemudian membandingkan terapi pasien berdasarkan guideline yang ada untuk pasien Alzheimer. Setelah itu kita akan mencoba untuk membuat sebuah argumentasi yang nantinya kita akan bisa sampaikan kepada rekan sejawat kita maupun relasi kita, yaitu dokter, untuk memberikan terapi terbaik untuk kasus-kasus tersebut. Baik, bisa kita mulai ya semuanya. Jadi indikator perkuliahannya adalah memberikan definisi epidemiologi pada hari ini ya tentang Alzheimer, menjelaskan patofisiologinya, kemudian terapinya, DRP-nya atau drug related problems, dan yang terakhir adalah menganalisis kesesuaian terapi. Baik, kita akan masuk. Apa itu Alzheimer? Buat teman-teman semua, barangkali ada yang bisa menjawab apa itu Alzheimer? Izin menjawab, Pak. Oke, ya silakan Mbak Esi. Ya, Alzheimer merupakan penyakit otak degeneratif yang penyebab utamanya demensia, Pak. Oke, penyebab utamanya adalah demensia. Kalau boleh tahu apa itu demensia ya? Ada yang bisa menjawab mungkin? Saya, Pak, izin menjawab. Oke, ya Mbak Amel, silakan. Ya, Pak, demensia ini sendiri, setahu saya, Pak, merupakan suatu penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Nah, kondisi ini berdampak biasanya pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari pada penderitanya, gitu, Pak. Wah, luar biasa sekali, jawaban yang sangat tepat ya. Jadi tadi Mbak Esi sudah menjelaskan apa itu Alzheimer, penyebabnya adalah demensia, ditambah oleh Mbak Amel yang melengkapi jawaban tersebut ya. Jawaban yang luar biasa. Alzheimer disease, baik, saya akan menengahi, yaitu penyakit otak degeneratif yang penyebab utamanya adalah demensia, di mana demensia itu ditandai seperti yang disampaikan Mbak Amel tadi, penurunan memori, kemampuan berbicara, memecahkan masalah, dan kemampuan kognitif lainnya yang mempengaruhi kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Baik, nah selanjutnya karena adanya sel saraf atau neuron yang rusak, maka ini menjadi penyebab utama dari penyakit Alzheimer ini, di mana akibatnya akan mengganggu fungsi dasar tubuh, yaitu biasanya adalah berjalan dan menelan.
Sampai di sini paham ya? Baik, kita lihat faktanya prevalensi adalah jumlah kejadian ya, baik di Indonesia maupun di dunia. Di Indonesia sendiri pada tahun 2013 lalu jumlahnya mencapai 1 juta orang. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat drastis menjadi 2 kali lipat pada 2030 dan meningkat menjadi 4 juta orang pada tahun 2050. Di dunia sendiri sekitar 40 juta orang hidup dengan demensia pada tahun 2016. Jumlah ini akan terus bertambah menjadi 131 juta orang pada tahun 2050. Dan setiap detik, 1 orang terdiagnosa menderita Alzheimer di Amerika pada tahun 2016 diperkirakan 5,4 juta orang pada semua rentang umur menderita Alzheimer. Bayangkan betapa mengerikannya gangguan neurologik ini ya. Jadi jumlahnya sangat progresif dan sangat meningkat sekali. Nah, untuk derajat atau stage of disease atau derajat dari keparahan penyakit Alzheimer ini ada 3 berdasarkan MMSE. MMSE itu apa? Mini Mental Status Examination atau perhitungan status mental. Jadi ada skornya yaitu 26 sampai 18 atau 18 sampai 26 ya kalau kita bisa mulai dari yang nilai kecil, kemudian 17 sampai 10 dan 9 sampai 0. Nah, untuk mild yaitu MMSE yaitu pasien kesulitan mengingat, kemampuan mengatur keuangan, menyiapkan makanan, aktivitas rumah tangga berkurang sehingga kehilangan kendali saat berkendara bahkan kesulitan untuk mengerjakan tugas atau hobinya. Sementara untuk moderate, pasien membutuhkan asisten dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dia sudah disorientasi waktu, kemudian melupakan beberapa ingatan dan itu sangat berbahaya. Bahkan ingatan dari masa lalu dan nama keluarga serta teman, ya. Kemudian bisa terjadi agitasi atau kejang, ya. Kemudian paranoid dan delusi. Jadi sering berhalusinasi, delusi begitu, menggambarkan sesuatu yang nggak ada. Kemudian ada severe. Severe itu berat ya. Jadi pasien ini sudah mulai kehilangan kemampuan untuk berbicara, berjalan dan makan sendiri. Jadi sudah tidak kooperatif seperti itu, tidak dapat menahan urinasi dan feses. Jadi ketika ingin pipis ya bisa jadi ngompol seperti itu. Dan membutuhkan perawatan 24 jam sehari dan 7 hari selama seminggu. Ya. Nah, faktor resikonya biasanya akan meningkat dengan adanya penyakit-penyakit tertentu. Contohnya adalah cardiovascular disease atau penyakit gangguan jantung, faktor perokok ya, karena adanya stres oksidatif karena oksidan, kemudian ada hipertensi, ada diabetes mellitus, obesitas, dan traumatic head injury. Jadi kalau misal pernah kecelakaan juga berpotensi untuk terjadinya Alzheimer ini. Nah, kemudian yang menurunkan itu ya adalah pendidikan, kemudian leisure activity, kemudian physical activity. Ini bagus sekali untuk bisa menopang atau mencegah terjadinya Alzheimer. Jadi buat teman-teman semua yang memang kurang berolahraga, saatnya berolahraga karena tidak hanya kesehatan fisik saja, juga memperbaiki kesehatan mental. Gitu. Nah, untuk patofisiologi Alzheimer sendiri biasanya itu ditandai dengan spesifik yaitu plak beta amiloid, di mana plak beta amiloid ini itu berada di antara neuron-neuron di dalam otak. Akibatnya ketika terjadi plak di sini, maka dia akan mencegah atau mengganggu dalam respon kelistrikan dari antar neuron sebelah sini ya. Jadi komunikasinya tidak lancar, ada plak di sana, ada penyumbatan di sana sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik. Nah, Alzheimer sendiri sangat bisa dibedakan berdasarkan CT scan ya, kalau kita biasa untuk CT scan. Jadi di dalamnya ini adalah otak yang sehat, sementara pada pasien yang mengalami Alzheimer biasanya terjadi penyusutan dari ukuran dari volume dari otaknya. Jadi ventrikelnya muncul membesar, korteksnya juga meningkat ya. Dan ada kerusakan di beberapa area serta hipokampus. Nah, data laboratorium
Data laboratorium yang digunakan adalah pemeriksaan laboratorium dimaksudkan untuk mengesampingkan penyebab medis lain, antara lain biasanya cek vitamin B12 dan folat, kemudian cek hormon tiroid dan tiroid test, jumlah sel darah, erythroid serum, fungsi hati, dan ginjal serta screening toksisitas. Oke, nah standar terapi Alzheimer itu adalah menghilangkan kesulitan kognitif seperti tadi ya, sudah tidak bisa bicara, pipis tinggal pipis gitu ya, secara simptomatik dan mengupayakan agar pasien dapat beraktivitas normal selama mungkin dan mengobati gejala psikiatrik dan behavioral yang terjadi karena penyakit. Nah, untuk terapinya itu lebih ke farmakologi dan non farmakologi. Untuk farmakologinya ada gejala kognitif dan behavioral. Nah, untuk gejala kognitif dan behavioral kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Apa itu gejala kognitif dan apa itu gejala? Terima kasih Mbak Dian, jawaban yang sangat bagus sekali ya. Saya akan lanjutkan ya, berarti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dian, kognitif itu berkaitan dengan ketidakmampuan, behavioral lebih pada kebiasaan. Nah, untuk terapinya kita bisa melihat beberapa algoritma, yaitu berdasarkan diagnosisnya, kita bisa lihat di box, ada box 1, box 2, box 3, dan tabel 3, nanti kita bisa membahas satu persatu. Jadi pertama adalah identify caregiver, siapa yang bisa memberikan pengasuhan atau pelayanan, ya, berikan edukasi dan support, kemudian bantu dalam fisikal dan mental, ya, mental dan fisik, ya, kemudian consider referral for support groups. Jadi social workers. Jadi di situ harus dibantu oleh sosial atau lingkungan sosialnya dia, ya. Kemudian untuk terapinya, untuk gangguan yang masih ringan sampai sedang, itu bisa diberikan obat-obat CHEI treatment, contohnya adalah donepezil, galantamin ya 2 kali sehari, galantamin sekali sehari dengan dosis yang lebih besar, rifastigmin 2 kali sehari, dan rifastigmin yang patch itu bisa untuk 24 jam. Nah, kemudian setelah untuk gejala ringan dan sedang ini, kita evaluasi kembali. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dicek kembali kemampuan kognitifnya dan dilakukan titrasi dosis, artinya dosisnya perlahan-lahan ya, jadi seperti infus dititrasi seperti itu, tapi maksudnya tidak selalu diberikan dalam bentuk infus, tapi juga bisa dalam bentuk tablet, tapi jumlahnya kecil tapi konsisten seperti itu. Nah, jika terjadi bisa diterima oleh pasien, artinya kita bisa tinggal monitoring ya. Kemudian consider medical food, jadi hati-hati dengan beberapa makanan, kemudian dan beberapa obat yang diberikan. Kemudian monitoring itu setiap 6 bulan untuk responnya seperti apa dan kemampuan perbaikannya seperti apa. Nah, jika pasien terjadi keparahan yang sama, masuk kembali atau gunakan obat-obat yang lain. Ini kan CHEI ada 5 macam. Nah, nanti kamu bisa ganti dengan obat CHEI yang lain ya. Kemudian cholinesterase inhibitor yang lain ya. Ini CHEI adalah cholinesterase inhibitor. Kemudian pasien progresnya kita lihat jika ada perbaikan atau bahkan bisa meningkat, kita masuk ke moderate to severe, berikan dosis yang lebih besar daripada dosis sebelumnya. Biasanya adalah donepezil 5 mg sekali sehari, kemudian rifastigmin, dan bisa juga ditambahkan kombinasi antara cholinesterase inhibitor ini dengan memantine. Kemudian dievaluasi kembali
dan lakukan monitoring selama 6 bulan, dan jika memang ini tidak ada perbaikan, maka terapi obat dapat dihentikan, kita gunakan terapi yang lain. Tapi ketika pasien tidak memiliki kemampuan kognitif sama sekali, maka kita akan bisa memberikan support secara oleh family-nya atau keluarganya, ya. Kalau non farmakologinya, kita bisa bantu dengan memperbaiki dengan stimulasi, kemudian memperbaiki pola tidur, kemudian cara melihat, kemudian mood-nya dan makan dan minumnya harus terjaga. Nah, untuk gejala kognitif diberikan cholinesterase inhibitor, donepezil, rifastiquin, galantamin, kemudian NDMA reseptor antagonis, contohnya memantine sebagai suportif tadi ya. Cholinesterase sendiri menghambat secara reversibel atau bisa balik pada uncompetitive asetylcholinesterase yang merupakan enzim yang bertanggung jawab terhadap hidrolisis asetylkolin, dan hal ini menyebabkan peningkatan konsentrasi asetylkolin yang tersedia untuk transmisi sinaps, ya. Nah, sementara NDMA ini ada di GPCR ya, yang sudah kita pelajari di semester-semester sebelumnya, di mana obat ini bekerja sebagai antagonis atau melawan secara kompetitif reseptor glutamat di N-metil D-aspartat atau NDMA yang terdapat di otak dan memblokade pori kanal ion yang akan menghambat infiltrasi kalsium, di mana kalsium itu adalah konstriktor ya. Ini adalah dosisnya. Kalian bisa cek dosis ini di buku yang sudah saya share, yaitu buku dari farmakoterapi di section 9 neurologic disorder. Ya, ini adalah obat-obatnya. Untuk dosisnya bisa kalian cek sendiri. Nah, untuk di akhir sesi perkuliahan ini, saya minta untuk teman-teman semua untuk membuat untuk membahas mengenai case study buat kelompok masing-masing sebanyak 5 mahasiswa, buat sebuah rancangan PTO dari kasus tersebut dan presentasikan dalam video yang diupload dalam platform YouTube. Nanti platform YouTube dimasukkan dalam sistem kita, yaitu di Scalsa ya. Durasinya maksimal 15 menit dan waktu pengumpulan 1 minggu atau di pertemuan kelima besok. Soalnya adalah seperti ini. Seorang pasien, Tuan H, 69 tahun, berdasarkan hasil anamnesa dokter dan pemeriksaan penunjang yang terkait didiagnosa mengalami Alzheimer tahap 3 dengan gejala gangguan penurunan fungsi kognitif dan cemas. Terapi yang diberikan adalah donepezil 10 mg 1 kali sehari dan ginkgo biloba 1 kali sehari. Nah, dia riwayat penyakit dalamnya adalah hipertensi terkendali dengan lisinopril 10 mg 1 kali 1. Bagaimana penerapan asuhan kefarmasiannya dan parameter apa yang harus dimonitoring, silakan dikerjakan dalam kelompok. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Buat teman-teman semua, jika ada pertanyaan silakan kita bahas di forum diskusi di sistem Scalsa. Jika ada saran dan kritik serta ada masukan, silahkan disampaikan di forum tersebut. Terima kasih atas waktunya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Tidak, Pak. Oh, tidak ada. Baik, silahkan dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, sekian pertemuan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.